Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan malam ini kita kembali dalam program renungan GBD Yesus Salim menjelang perayaan Natal. Maka saya tergerak untuk mengambil pembacaan Alkitab, merenungkan tentang makna daripada kelahiran Yesus Kristus sebagai persiapan kita untuk memasuki, melakukan dan ikut memeriahkan di dalam ibadah-ibadah di jalan Tuhan atas memperingati hari kelahiran Yesus Kristus di bulan Desember ini menjelang perayaan Natal kita. Saya mengambil pembacaan renungan pada malam hari ini di dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama di dalam ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-38 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan puji Tuhan, renungan kita pada malam hari ini tentang jati diri Kristus, ya, yang telah mengambil peran yang sangat penting di dalam keselamatan bagi umatnya, bagi saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang telah percaya kepadanya, dan yang sampai saat ini kita mengikuti jalan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, renungan ini sering kita dengar di dalam khotbah Natal. Kita juga diingatkan tentang jati diri Kristus yang sesungguhnya, jati diri Kristus yang sebenarnya, baik di dunia ini maupun di dalam kerajaan surga. Malaikat Gabriel menampakkan dirinya kepada Maria dan menjelaskan tentang beberapa hal yang menyangkut jati diri bayi yang akan dilahirkan melalui kandungan seorang Maria. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama kita melihat dalam ayat yang ke-32, di sana dijelaskan adalah Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Di dalam iman kekristenan, semua pengikut Yesus disebut sebagai anak Tuhan. Namun, di dalam konteks Yesus, dia berbicara anak Allah di dalam makna keilahian. Lukas 1 ayat yang ke-32 bagian A itu disebutkan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini dalam konteks keilahian, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dalam konteks keilahian, malaikat Gabriel ingin menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia dan menjadi manusia. Jadi yang pertama, jati diri Kristus, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Diikuti oleh orang-orang percaya, kita diangkat, diadopsi, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan.
selama kita konsisten, selama kita percaya, selama kita tetap setia, selama kita tetap mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, mengikuti rencana-rencana Allah, mengikuti dan menyaksikan karya-karya Allah yang besar. Nah, di sanalah kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, jati diri yang kedua adalah dia dikatakan sebagai raja yang kekal dalam pembacaan kita tadi. Nah, saat bertemu dengan Maria, malaikat Gabriel mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang kekal. Raja yang dimaksud Gabriel adalah raja dalam arti secara rohani, ya, bukan secara politis. Malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Namun sayangnya banyak ya orang Israel menyalahartikan janji Tuhan tersebut dengan mengira bahwa Mesias adalah raja untuk orang Israel saja. Tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah raja di sini adalah raja dalam konteks keilahian. Jadi siapapun manusia yang ada di bawah kolong langit ini yang percaya kepadanya, yang konsisten dengan keimannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, maka dia, Yesus adalah raja dari orang-orang yang percaya. Dan suatu saat kita dijanjikan akan berada bersama-sama dengan dia, memerintah bersama-sama dia dalam kerajaannya yang kekal. Dalam hal ini kerajaan surga, dia raja daripada kerajaan tersebut. Nah, kemudian jati diri yang ketiga adalah tentang kekudusan Yesus Kristus itu sendiri. Gabriel juga menyatakan, memberikan pesan kepada Maria bahwa anak yang akan dikandungnya adalah bukan hasil dari benih manusia, bukan hasil dari benih seorang Yusuf, tetapi hasil kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Nah, dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-35 mengatakan bahwa jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dalam ayat tersebut diartikan bahwa Yesus bukanlah anak yang dilahirkan dari hubungan intim antara suami dan istri. Yesus lahir karena karya Tuhan, karya Allah sendiri. Yesus lahir karena kehendak Allah itu sendiri. Yesus lahir karena ada misi penyelamatan bagi orang-orang berdosa, bagi umat Tuhan, ya, bagi orang-orang yang percaya, yang sudah percaya sampai dengan pada saat ini, yang tetap konsisten dan setia kepada Tuhan. Nah, Yesus lahir karena kehendak Tuhan melalui Maria. Kandungannya istilahnya dipinjem. Nah, Tuhan hadir ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Hanya Tuhan sendirilah yang dapat menjadi juru selamat manusia dan menghapus semua dosa-dosa orang berdosa yang mau berserah diri, yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau menerimanya dan yang mau mengakuinya sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, anak Allah yang hidup, Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan. Nah, maka dari itu dalam setiap renungan, dalam setiap renungan kita menjelang Natal, nah, kita akan selalu diperingatkan tentang jati diri Kristus. Harapannya adalah penerapan di dalam kehidupan kekristenan masa kini. Apa penerapannya? Nah, penerapannya yang tercermin daripada jati diri Kristus. Dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi, dia adalah raja yang kekal, dia adalah kekudusan itu sendiri. Yesus adalah kudus. Nah, anak Allah yang Maha Tinggi, kita berada di bawah naungan anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, dia adalah raja yang kekal. Kita mengikuti aturan sistem kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus itu sendiri. Apa sistemnya? Nah, peraturan dan aturan yang ada, yang sudah ada, yang sering kita dapatkan, yang sering kita baca di dalam firman Allah, yang sering kita dengar di dalam renungan-renungan firman Allah, dalam khotbah-khotbah. Nah, yang sering kita dengar di dalam pengajaran-pengajaran tentang firman Allah.
tentang Alkitab itu sendiri. Nah, kemudian harapan yang berikut adalah yang tercermin dari jati diri Kristus, yaitu tentang kekudusan. Nah, marilah kita juga mencerminkan tentang jati diri Kristus itu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tercermin semua jati diri itu tentang kekudusan. Kita hendaknya kita memelihara dan menjaganya agar kita layak di hadapan Tuhan, dan suatu saat Tuhan akan datang mendapati kita dengan hidup dengan tidak bercelah. Kita tetap memelihara, kita tetap menjaga semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati renungan pada malam hari ini. Tuhan akan menaungi kita dan kita akan terus diberkati. Salam sehat, salam kuat, salam damai sejahtera. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengar, kami umat-Mu, jemaat Tuhan dan hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu menjadi panutan dan akan terus membimbing dalam perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.